Sementara itu kedua kesebelasan sudah bersiap-siap tentunya, dan Persiba Bantul asuhan Sajuri Syahid. Ya, kita lihat bagaimana formasi yang diturunkan oleh Sajuri. Saya tidak jauh berbeda dengan eranya Edward Chong. Dia tetap mengandalkan dua tombak kembar, Fortune Udo dan juga Esguel Gonzalez. Di samping juga ada Wahyu sebagai kapten. Dan juga ada Slamet Nur Cahyo yang notabene adalah mantan pemain PSS Sleman. Ya, sementara itu PSS Sleman asuhan pelatih M. Basri. Ya, ini juga formasi yang tidak banyak berubah. Kehilangan dari Fakhrudin dan juga Denny Tarkas tampaknya sedikit akan mempengaruhi komposisi pemain PSS Sleman. Dan karena itu Lubi Syukur, mantan pemain Persita dan Persita Tangerang ini sangat diharapkan untuk bisa menutupi kekurangan itu. Ya, kita saksikan inilah dia babak pertama. Persiba Bantul menghadapi PSS Sleman. Persiba Bantul selaku tuan rumah sekali lagi mengenakan kostum merah dan kaos kaki merah, berada di sisi kiri dari layar kaca Anda. Sementara PSS Sleman selaku tim tamu mengenakan kostum putih-putih dan kaos kaki hijau, berada di sisi kanan dari layar kaca Anda. Langsung bermain terbuka kita lihat, dan pelanggaran dari Agus Setiawan yang sudah mencetak 1 gol di musim ini. Persiba Bantul selaku tuan rumah pada musim lalu berhasil lolos ke babak 8 besar divisi utama, di mana setelah melewati 20 kali pertandingan, 11 kali kemenangan, 4 kali hasil seri dan juga 5 kali kekalahan. Cukup baik rekor di musim lalu, di mana 33 gol dicetak dan 16 kebobolan. Dengan poin 37 berada di posisi kedua dari grup 2. Ya, kita lihat permainan ketat tampaknya dilakukan oleh para pemain PSS Sleman untuk meladeni agresivitas dan open play yang coba dikembangkan oleh para pemain Persiba Bantul. Kita lihat Wahyu Dadari tampaknya melakukan pelanggaran. Dan Slamet Nur Cahyo yang juga sebetulnya didolakan oleh para pendukung Sleman ya, karena pernah bermain di sana. Sebuah umpan langsung kepada Fortune Udo. Wow, sebuah clearance yang hampir saja. Kita lihat bagaimana sebuah umpan tarik tadi dari Anwarudin yang langsung ditepis oleh sundulan pemain belakang PSS Sleman. Baik sekali, Slamet Nur Cahyo kembali. Selamat dalam kotak penalti. Oh, masih dapat dibuang saja. Kita lihat. Kembali PSS Sleman hari ini melakukan serangan. Juga dari Lubi Syukur tadi. Sebuah umpan. Cukup baik, kita lihat Busari. Baik sekali Busari, masuk kotak penalti. Busari, umpan ke kotak penalti, selamat. Oh. Baik sekali bagaimana serangan bergelombang coba diterapkan oleh para pemain tuan rumah dari sektor sayap maupun dari sektor gelandang. Dan kali sebuah tendangan jarak jauh dari Anwarudin cukup menjadi shock terapi untuk penjaga gawang Geri Mandagi. Menarik di sini, Persiba Bantul langsung melakukan serangan
Bertubi-tubi Fortune Udo. Oh! Bola tadi cukup baik kepada Gonzales. Ya, kita lihat tunggang langgang para pemain Ya. pertahanan dari PSS Sleman. Henry Bawono yang musim lalu membela Persis Solo, dan juga mantan pemain PSIS Semarang. Dan ini Anwarudin mengambil sepak pojok pertama. Masuk kami yang kedua. Anwarudin, Ezekiel Gonzales, selamat. Oh, kembali selamat untuk Cahyo. Ya, hanya waktu 5 menit dan berkali-kali penjaga gawang kita lihat sulit untuk berkali-kali menahan gempuran dari anak-anak Persiba Bantul. Iya, tidak terlihat ada seorang pemain yang bisa membuat ketenangan di lini tengah maupun juga di lini pertahanan dari PSS Sleman. Mereka saat ini sepertinya panik sehingga kehilangan konsentrasi dan tidak terkoordinasi ketika mendapatkan tekanan dari para pemain tuan rumah. Lebih syukur. Ya, pelanggaran pertama kali cukup keras dari Agus Parwoko atau Agus Purwoko. Sementara itu PSS Sleman di musim lalu setelah melewati 20 kali pertandingan. Oh, Fortunudo. Ya, pemain yang musim lalu membela Persikap Kabupaten Bandung dengan 9 gol. Dan pada musim ini, sangat baik rekor gol yang telah diberikan oleh Fortunudo untuk Ya. Persiba Bantul dengan 9 gol sudah diraih. Kembali selamat. Sayup-sayup terdengar memang baik Pasar Bumi dan juga Slemania menyanyikan lagu Satu Saudara Yogyakarta. Iya, saya kira sebuah Iya. provokasi yang positif, Yopi. Benar. Karena ini memang penting memberikan rasa aman kepada semua penonton dan juga penikmat sepak bola bahwa sepak bola adalah hiburan yang patut dinikmati dan tidak selalu identik dengan kekerasan. Karena bagaimanapun kita semua bersaudara. Inilah yang harus dicontoh oleh supporter-supporter lain. Mengingat ini adalah derby Betul. Yogyakarta, tentunya syarat gengsi dan juga sekali lagi harga juga kadang juga di nomor satu kan. Iya. Dan itu acap kali bisa melupakan nilai-nilai sportivitas karena itu dibutuhkan pemahaman dari publik untuk menegaskan bahwa ini hanyalah sebuah pertandingan, bukanlah pertempuran yang sesungguhnya. Baik Wahyu. Overlapping. Ya, berikan pada Gonzales. Fortunudo. Sepertinya terperangkap offside lebih dulu. Ya, kalau kita lihat sangat sulit ya melihat bagaimana PSS hanya bisa bertahan saja hingga menit ke-8 ini dengan frekuensi serangan yang luar biasa gencar dari para pemain Bantul. Sepertinya hanya tinggal menunggu waktu, Yopi. Iya. Karena sama sekali mereka hanya berorientasi pada menjaga kedalaman, bertahan dan terus bertahan. Sehingga dengan mudah sekali para pemain Bantul melakukan tekanan secara frontal. Bahkan pemain belakang seperti Wahyu yang tadi adalah kapten kesebelasan Bantul pun bisa masuk sampai ke 3/4 lapangan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada tekanan dari lini depan PSS terhadap pemain belakang Persiba Bantul.
kembali Nopendi. Cukup baik tadi Busari kerjasama 1-2. Ya, terkapar Busari yang musim lalu membela Persibo Bojonegoro dan berhasil membawa Persibo naik ke Liga Super Indonesia. Dan juga mantan pemain PSS Sleman. Umpan dari Busari dan kita saksikan kurang dari 10 menit namun sudah terjadi 5 kali sepak pojok. Oh, Kita lihat sudah 4 kali Yopi tendangan sudut. Ini menunjukkan betapa jomplangnya perbedaan dari kedua tim ini. Weon tadi coba serangan balik. Masih ada Wahyu sebagai kapten kesebelasan dan juga palang pintu terakhir di barisan pertahanan Persiba Bantul. Cukup mengejutkan bahwa PSS Sleman belum berhasil sampai ke gawang Persiba Bantul. Ya, betul. Sudah melewati 10 menit pertama. Namun berkali-kali lewat Busari maupun Arwin di lapangan tengah dari Persiba Bantul. Sementara itu Ezekiel Gonzalez dijatuhkan tadi oleh Duslan Lestaluhu. Ya, ada gerakan menarik memang tadi terhadap Gonzales yang dilakukan oleh Wahyu. Wahyu mencari kawan di dalam kotak penalti. Oh. Ya, inilah dia 31 gol, 2 musim. Dari 2008 dan juga 2009. Yang sudah dicetak oleh Ezekiel Gonzalez. Total bahkan Yopi sudah 45 gol dicetaknya dari sejak tahun 2006. Sebuah rekor gol yang tidak sedikit tentu saja. Dan inilah jadi salah satu ikon di Persiba Bantul, seorang Ezekiel Gonzalez. Pemain ataupun striker asal Argentina ini. Salah seorang pemain yang sangat dicintai oleh masyarakat Bantul. Ya. Dan sangat dinantikan tentunya aksi-aksi dari Ezekiel Gonzalez di Stadion Sultan Agung ini. Ya. Ya, kita lihat bagaimana sliding yang sebetulnya justru merugikan pemain tersebut karena dalam posisi yang tidak pas. Kita lihat terjadi 2 kur yang berbeda, Yopi. Benar. Namun sekali lagi berusaha untuk mempererat persahabatan kedua kelompok supporter yang sempat bersih tegang di tahun 2005 dalam ajang Piala Indonesia. Memang di mana kedua tim pernah berjumpa dalam 2 kali, tepatnya pada 16 Mei 2005 saat bermain di Sleman, di mana Sleman berhasil mengalahkan Persiba Bantul dengan 2-0. Yang menjadikan kedua supporter bentrok pada tanggal 30 Mei 2005 di mana Bantul berhasil dikalahkan oleh Sleman dengan skor yang cukup mencolok yaitu 1-4. Apakah PSS Sleman dapat menjadikan hari ini seperti tanggal 30 Mei 2005? Sementara itu Fortunudo. Ya, berkali-kali sebetulnya Fortunudo mendapatkan kesempatan yang sangat baik. Namun saat eksekusi akhir dia selalu terlambat dan kalah cepat. Dengan clearance yang coba dilakukan oleh para pemain belakang PSS Sleman seperti yang kali ini dilakukan oleh Tommy. Fortunudo sedikit saja terlambat.
Oh, sempat terlihat tadi di barisan VIP, pejabat daerah pun juga hadir. Karena memang mengingat pertandingan yang penuh prestis pada sore hari ini. Oh, masih dapat diselamatkan Busari. Baik sekali, Gary Mandagi berkali-kali menjadi penyelamat untuk gawang dari PSS Sleman. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana sebuah umpan crossing dan hampir berbuah gol. Sundulan dari Esquiel Gonzalez dan coba diteruskan oleh Fortune Udo namun masih bisa. Dalam sepersekian detik, ya gawang Gary Mandagi mentips bol. Keberuntungan masih sepertinya berpihak kepada para pemain PSS Sleman. Tapi ini masih seperempat permainan Yopi. Baru 15 menit. Masih banyak yang bisa terjadi. Tercatat di sini penjaga gawang dari Persiba Bantul hanya 1 kali memegang bola. Namun berkali-kali Gary Mandagi harus berusaha menahan gempuran dari Fortune Udo dan juga Esquiel Gonzalez beserta Busari. Kembali kita saksikan Arwin. Ya, berhasil digagalkan. Cukup baik kali ini, Nanda Wahyu. Sudah mulai berusaha mendekati kotak penalti lawan. PSS Sleman membangun serangan. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan. Agus Pukoko, kapten kesebelasan. Agus kembali. Oh. Baik sekali Agus berperan dalam lini tengah. Kita saksikan Anang Hadi. Anwarudin. Busari. Baik sekali Fortune Udo. Oh. Baik sekali permainan wall pass dan juga kombinasi yang sangat dekat, sangat pendek. Lagi-lagi Fortune Udo finishing touch yang belum menemui sasaran. Back heel sepertinya. Dengan sedikit demonstratif, Esquiel Gonzalez memberikan umpan kepada Udo. Ya, kekesalan berkali-kali memang. Peluang hampir saja menjadi gol. Fortune Udo, pemain berasal dari Nigeria. Dan sempat bermain di Negeri 9 FC. Busari. Setiawan atau Awang tampaknya masih berada di sisi lapangan. Iya, terjadi benturan. Iya. Iya, serangan balik yang cukup cepat. Kita lihat Lubis Syukur. Sayang sekali tendangan yang terlalu ambisius dan sangat jauh dari sasaran. Lebih kepada spekulasi. Esquiel Gonzalez. Wahyu.
cukup cekatan Gonzales. Ini Busari pada Fortune Udo. Selamat masuk kotak penalti. Baik sekali Selamat. Oh, Sebuah tendangan efek yang cukup baik dari Selamat Nur Cahyo tadi. Masih membentur mister gawang dari Mandagi. Anwar. Arwin kita saksikan. Gonzales. Anwar kembali pada Fortune Udo. Ya, kita saksikan kekesalan sendiri. Iya. Dari Mandagi kepada teman-temannya. Untuk mengingatkan tentunya agar berkonsentrasi lebih. Berkali-kali bertubi-tubi serangan. Kita saksikan di sini dari Busari. Selamat Nur Cahyo yang berhasil masuk ke dalam kotak penalti. Melakukan tendangan efek yang sangat baik. Namun masih diselamatkan oleh mister gawang. Ini juga sebuah crossing dari Anwarudin. Namun kembali tidak menemui titik sasaran. Ya, betul sekali. Sebuah pelanggaran. Ya, kartu kuning untuk Tommy Adityo. Ini adalah kartu kuning keempat di musim ini. Cukup banyak dan begitu mudahnya Tommy melakukan pelanggaran yang harus berbuah kartu kuning. Langsung terjadi pergantian pemain, Yopi. Iya. Hanya 21 menit setelah pertandingan berjalan. Nanda Wahyu digantikan Trihandoko. Gonzales. Artinya memang ada sesuatu ataupun strategi yang tidak jalan. Sehingga pelatih Basri harus menggantikan salah seorang pemainnya ketika pertandingan baru memasuki pertengahan babak pertama. Oh. Ya, pergantian pemain tadi kita saksikan memang Nanda Wahyu dan Dalina Nasution digantikan oleh Trihandoko Putro. Masukan pemain yang dapat dikatakan cukup baik dengan rekor 2 gol di musim ini. Trihandoko tentunya untuk mempertajam lini depan dari PSS Sleman, mengingat selama 20 menit lebih bertubi-tubi Persiba Bantul berhasil melancarkan serangan ke gawang Gary Mandagi. Oh, clearance yang kurang baik. Fortune Udo, gol! Gol! 1-0 untuk Persiba Bantul. Gol ke-10 yang dicetak oleh Fortune Udo. Ya, seperti sempat tadi kita bicarakan bahwa ini memang permasalahan soal waktu. Dan akhirnya Persiba Bantul melalui kesalahan ataupun memanfaatkan kesalahan seorang main belakang dari PSS Sleman, Fortune Udo bisa menyelesaikan dan menuntaskan beberapa peluang yang sempat gagal sebelumnya. Akhirnya hanya bertahan 16 menit atau 17 menit PSS Sleman untuk bisa menandingi permainan dari Persiba Bantul. Kita sebuah kesalahan tadi, kesalahan clearance yang dilakukan oleh pemain bernomor 16 Hendro Bawono. Kesalahan yang sangat fatal tentu saja karena langsung berhadapan dengan penjaga gawang Fortune Udo. Kita lihat. Ya, kita saksikan kesalahan yang harus dibayar mahal dengan gol spektakuler yang dicetak oleh Fortune Udo. Hendro Bawono, back tengah dari tim tuan, maksud kami tim tamu, itu PSS Sleman. 1-0 untuk Persiba Bantul, sementara unggul atas PSS Sleman.
Baik sekali kita saksikan. Ya, harus lebih berani PSS Sleman untuk keluar menyerang. Karena kalaupun bertahan mereka hanya tinggal menunggu waktu dan menjadi bulan-bulanan dari Persiba Bantul. Sayangnya memang PSS tidak memiliki pemain yang bisa mengendalikan irama ataupun bisa dibilang sebagai playmaker. Sehingga tidak ada yang mengatur tempo, tidak ada yang memimpin. Umpan yang tidak jelas dilakukan oleh Hendro Bawono tadi. Selamat. Ya, cukup baik penampilan dari Slamet Nurcahyo. Begitu mobile dan sangat baik dalam melakukan jelajah ke setiap sudut lapangan. Kembali Selamat, kerjasama tadi dengan Pendi. Fortunudo masih menguasai bola Persiba Bantul. Fortunudo 10 gol telah dicetak di musim ini. Sementara 10 gol ini mencatatkan dirinya sementara bersanding dengan Adrian Trinidad dari Persik Kediri dengan 10 gol berada di papan atas. Sementara Fortunudo Luar hampir biasa. saja. Kita lihat begitu mudah sekali bagi Fortunudo untuk memilih sudut. Karena kita lihat tidak ada lagi pemain belakang yang bisa menandingi keperkasan Fortunudo di kotak 16. Tinggal bagaimana peruntungan dari Fortunudo untuk bisa menyelesaikan peluang demi peluang yang ia dapat. Hendro Bawono, main belakang yang melakukan kesalahan tadi sehingga terciptalah gol bagi Persiba Bantul yang dicetak oleh Fortunudo. Sempat terdiam, kita lihat dua kutub yang berbeda, merah Pasir Bumi dan juga Slemania dengan baju supporter hijau-hijau. Sleman terdiam dan sekarang Pasir Bumi terus bernyanyi. Jatmiko. Ruslan Lestaluhu. Jatmiko kembali. Baik sekali masuk ke kotak penalti. Ruslan Sangat ceroboh dan terkesan tidak terencana tendangan yang dilancarkan tadi oleh Duslan. Pendi. Gonzales. Kembali Tommy melakukan pelanggaran dan bisa saja ya akan mendapat kartu kuning yang kedua. Kita lihat Ya, mencekik leher dari Budo Fortun. Harus berhati-hati Tommy karena sudah mengantongi kartu kuning. pendek saja. Fortunudo kali ini. Kembali Fortunudo. Go!
sementara memimpin atas PSS Sleman. Ya, tidak banyak yang bisa dilakukan memang oleh para pemain PSS Sleman, khususnya di lini pertahanan. Mereka hanya bisa meradang untuk menahan gencaran bertubi-tubi dan kelas yang memang terlihat sangat kontras sekali. Materi pemain yang dimiliki oleh pemain Persiba Bantul dan juga pemain-pemain PSS Sleman. Kita lihat Portudo sempat dikawal oleh 2 pemain, namun masih juga lolos dan melakukan tendangan berbalik badan. Mungkin akan terjadi gol-gol lain Yopi jika Mbasri dan juga tentunya para pemain PSS Sleman tidak meningkatkan militansi mereka dan hanya bertahan saja, maka bisa menjadi banjir gol pada laga ini. Gol ke-11 dari Fortuna Odu di musim ini, sementara menempatkan dirinya berada di puncak top scorer sementara Liga Tifon 2010-2011 dengan 11 gol, melebihi rekornya di musim lalu bersama Persikap Kabupaten Bandung. Cukup menarik, kurang dari 30 menit 2 gol telah dicetak oleh Persiba Bantul dalam derby Yogyakarta ini. Wow, Fortunudo kembali. Ezekiel Gonzalez, Selamat Nur Cahyo, kembali Selamat Nur Cahyo, Gonzalez, Jatmiko tadi, Ruslan Lestaluhu, Triandoko, oh, Baik sekali. sudah mulai menemukan pola penyerangan yang cukup baik. Oh, lebih syukur berusaha untuk menahan Wahyu. Oh. Perbedaan postur tubuh tentunya. Betul. Berusaha bermain lebih cepat dan ya pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana Lubis Syukur di tackling dari belakang oleh Wahyu Tanto, kapten ke-11. Harus lebih sering memang para pemain PSS Sleman untuk melakukan tekanan dan lebih berani keluar, memberikan pressure kepada Wahyu Tanto yang memang secara postur baik namun kecepatan agak sedikit berkurang. Kukuh. Iya, jauh sekali berikan pada Lubis Syukur. Persiba Bantul pernah mencetak kemenangan terbesar di musim ini. 2 kemenangan dicetak di kandang sendiri saat melawan Persekam Metro Malang dan juga saat berhadapan dengan Persipro Probolinggo. Berhasil mengalahkan Persekam Metro dengan 5-0 dan juga mengalahkan Persipro Probolinggo dengan 4-0. Pelanggaran Opendi. Ya tentunya masyarakat Yogyakarta menginginkan pertandingan yang sangat berkualitas. Sejauh ini memang sudah ditunjukkan oleh kedua kesebelasan yang berlaga di lapangan hijau. Sayang sekali offside Fortunudo. Adityo. Kukuh. Ya cukup baik. Oh. Bukan terobosan tadi maksudnya.
Baik sekali Kuku. Sari. Ya, mulai memperlambat tempo permainan. Sepertinya Persiba Bantul melihat reaksi yang positif dari para pemain PSS setelah mereka tertinggal 0-2. Karena kita lihat pemain-pemain PSS sudah mulai lebih berani dan lebih cepat mengembangkan permainannya. Inilah yang membuat Persiba untuk sedikit menahan diri agar tetap bisa mengambil kendali. Baik sekali. Trihandoko kita saksikan. Percobaan pertama dari PSS Sleman yang langsung menusuk menuju gawang yang dikawal oleh Wahyu Trinugroho. Ya, itulah satu-satunya peluang yang sangat baik diperoleh oleh PSS Sleman sepanjang babak pertama ini. Inilah memang yang diinginkan oleh pelatih M. Basri agar para pemainnya lebih berani melakukan pressure, juga tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, sehingga menjadi shock terapi dan menjadi titik balik kebangkitan para pemain PSS agar lebih termotivasi lagi untuk bisa paling tidak membalas ketinggalan. Lihat di sana Jatmiko tadi, mantan pemain Persitara di musim lalu. Ya, sementara itu kita lihat kembali Persiba Bantul. Gonzales, baik sekali Gonzales. Walaupun dihalangi oleh dua pemain, berikan pada Fortunudo. Kembali pada Fortunudo dalam kotak penalti. Fortunudo mencari celah. Kita lihat bagaimana Fortunudo masih bernafsu memaksakan diri untuk bisa melewati kepungan para pemain PSS Sleman yang sudah mulai bisa membaca pergerakan dari Fortunudo. Sudah mulai mencoba menguasai bola anak-anak Sleman. Kali ini kita saksikan anak Hadi. Tentunya kali ini Persiba Bantul dituntut untuk berkonsentrasi. Walaupun sudah unggul sementara 2 gol atas tim tamu PSS Sleman. Ketertinggalan
tentunya dapat membuat motivasi tersendiri untuk PSS Sleman kali ini menyerang lebih banyak dan lebih sering. Dan tentunya berharap untuk memperkecil ketertinggalan maupun menyamakan kedudukan sementara. Gonzalez dalam kotak penalti. Harus dua pemain yang mengawal Fortunudo. Baik sekali. Ya, Sebuah fast break. Oh, Sayang sekali. sayang sekali Lubi Syukur tadi harus menerima umpan yang cantik tentunya dari Trihandoko. Masih dapat dibuang tadi oleh M. Taufik. Fortunudo. Buang saja oleh Tommy. Kita lihat sekarang sudah ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh para pemain PSS ketika mereka menghadapi pertahanan ataupun sedang bertahan. Mereka selalu melakukan double team terhadap seorang Fortun Udo ataupun melakukan penjagaan ganda. Ya, pelanggaran tadi terhadap Nopendi dari Kukung Ardianto. Adalah Sajuri Syahid. Ya. Anwarudin menghadapi bola. Anwar. Baik sekali. Sebuah tembakan yang terarah dan juga tangkapan yang tepat sekali dari Gary Mandagi. Oh, tidak sengaja tentu saja tadi. Upaya dari Lubis Syukur untuk menguasai bola dan Wahyu Tanto masuk dengan kepalanya. Ya, postur tubuh yang cukup tinggi sebagai back tengah. Cukup kesulitan Lubis Syukur. Ezekiel Gonzalez walaupun baru 1 gol di musim ini, perannya sangat berarti di lini depan dari Persiba Bantul sebagai striker lubang. Pendi, Taufik, Wahyu. Perlambat tempo. Mengingat 2 menit lagi. Babak pertama akan segera usai. Lewat gol dari Fortunudo sementara Persiba Bantul masih unggul. Anang Hadi. Baik sekali umpan terupas. Oh, terlalu deras tampaknya. Ya, umpan kepada Agus Purwoko tadi terlalu deras dari Anang Hadi. Selamat. Nopendi. Iya, baik sekali Nopendi.
Berhasil melewati dan umpan kepada Fortunudo. Trihandoko, kukuh. Lebih syukur. Masih lebih syukur. Selalu tempel kata oleh Wahyu Tanto. Ya, 1 menit tambahan untuk babak pertama ini. Eksekusi langsung. Oh, baik sekali kita lihat. Sebuah tendangan langsung dari Jack Miko. Tampaknya Trihandoko, Yopi, yang melakukan syuting. Pemain yang baru masuk tadi menggantikan Nanda Wahyu. Cukup baik tadi. Sebuah percobaan. Langsung menuju gawang. Dan kali ini Fortunudo. Kembali Fortunudo. Oh, tidak ada kawan yang membantu. Gonzales. Fortunudo. Oh. Kita saksikan ya. Hampir saja gol ketiga lahir di akhir-akhir masa tambahan waktu pertama. Kita lihat lagi-lagi Fortunudo tidak beruntung. Kita lihat clearance yang tidak sempurna tadi. Dan kesempatan dari Busari. Namun ia masih memberikan kepada Gonzales. Dan bola masih bisa diselamatkan oleh Hendro Bawono. Dan ya, mitra sepak bola, demikianlah babak pertama untuk sementara.